Saudara, unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja masih berlangsung di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Ini adalah pantauan udara unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Tampak pengunjuk rasa berkumpul di kawasan ini dan bergerak menuju ke Istana Merdeka yang berjarak sekitar 3 km. Saudara, di Semarang, Jawa Tengah, polisi telah menetapkan 4 orang mahasiswa sebagai tersangka pelaku perusakan dalam unjuk rasa di depan gedung DPRD yang berujung ricuh kemarin. Polisi menduga keempatnya menjadi provokator yang memicu kerusuhan. Ada 269 orang yang ditangkap pasca unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di gedung DPRD Jawa Tengah berujung ricuh kemarin. Orang yang diduga keras terlibat dari unsur pelaku kegiatan yang menjurus ke arah pengerusakan. Ada 4 orang, sedangkan sisanya sejumlah 189 kita pulangkan tadi malam. Kita sudah melakukan proses pemeriksaan, baik keterangan yang bersangkutan, keterangan saksi maupun alat bukti berupa foto maupun video teridentifikasi yang bersangkutan. Pasca kericuhan dalam unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja kemarin, hari ini pengamanan di gedung DPRD Jawa Tengah diperketat. Sejumlah kendaraan anti huru-hara dipersiapkan di depan gedung DPRD Jawa Tengah. Sementara pagar gerbang DPRD Jawa Tengah yang ambruk akibat amuk pendemo belum diperbarui, namun ditutup sementara dengan palang besi. Aksi mahasiswa dan buruh yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat atau GERAM di depan kantor DPRD Jawa Tengah pada Rabu siang berujung ricuh. Kericuhan dipicu saat mahasiswa mencoba masuk ke gedung DPRD Jateng namun dihalangi oleh polisi. Dalam aksinya pengunjuk rasa menuntut agar Undang-Undang Cipta Kerja dicabut. Pasca kericuhan mereda, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendatangi ratusan pengunjuk rasa yang ditangkap karena merusak sejumlah fasilitas saat berdemo. Ganjar mengaku terkejut karena mayoritas pengunjuk rasa adalah pelajar SMA yang tidak mengetahui esensi Undang-Undang Cipta Kerja yang mereka perjuangkan. Oh, tadi demo apa? Demo apa ya, lupa. Oh, lupa? Oh. Apa? Ngomongin tentang RUU lah, Pak. Oh, tentang RUU. Kamu ngerti yang di demo apa gitu? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Dari SMK 4. SMK 4. Tadi bareng? Enggak. Beda. Oh, beda. Kenal sama ini? Enggak kenal. Hah? Kenal. Ini SMK 1. Hah? SMK 1. SMK. Kowe? SMK 4, Pak. Oh, ini SMK KB? Oh. Kamu juga tahu demonya apa? Nggak tahu, Pak. Tenang nih. Beneran, Pak. Aku berangkat ke demo itu yang ngajak siapa? Habis UTS itu kan gabut, Pak, mau ngapain nggak tahu, terus keliling-keliling terus melipir ke situ. Loh, UTS-nya di mana? Di rumah. UTS di rumah. Online. Oh, UTS online. Terus metu. Terus ikut demo. Ya dilalai. Balon delala apa diajak? Jadi aja, Pak. Hah? Jalan aja. Oh, sekarang kamu hidup sama siapa? Sama Mbak. Sama Mbak. Mbahmu tahu nggak sekarang? Kamu di mana? Hah? Nggak tahu. Kamu nggak tahu mbaknya di mana? Saya tahu untuk di rumah. Oh, di rumah. Nah, kira-kira saiki golek kowe apa ora? Khawatir. Pak kepala sekolah sudah tahu? Belum. Jadi kepala sekolahmu belum tahu? Belum. Oh. Akibat kerusuhan ini, beberapa kendaraan milik anggota DPRD rusak di amuk massa. Kaca jendela kantor DPRD serta sejumlah fasilitas umum seperti trotoar jalan juga dilaporkan rusak. Tim Liputan Kompas TV Semarang, Jawa Tengah.
Di Semarang, Jawa Tengah, kemarin ricuh unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja dan terjadi perusakan sejumlah fasilitas umum. Sebagian pendemo yang tertangkap polisi karena melakukan perusakan diketahui merupakan pelajar. Bagaimana Pemprov Jawa Tengah meredam aksi kekerasan dalam unjuk rasa yang melibatkan pelajar? Kita akan tanyakan langsung kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ganjar dengan Friska di sini. Ya, waalaikumsalam Mbak Friska, selamat sore. Sore Pak, tadi kami putarkan video Pak Ganjar berdialog dengan para demonstran yang ternyata kebanyakan pelajar. Mereka tidak tahu kenapa apa yang didemokan, kenapa ceritanya Pak menurut mereka mau ikutan demonstrasi? Ya, nuansanya sih yang diceritakan pada saat saya tengok tadi malam, mereka merasa ya iseng, terus kemudian mereka merasa saya nggak tahu begitu. Tapi beberapa memang ada kebetulan seorang polisi yang anaknya juga dapat WA. Jadi sebenarnya ini WA berantai begitu. Terus kemudian ada yang minat, terus kemudian mungkin berangkat. Nah, artinya memang ada yang mengajak. Saya agak kaget kenapa saya tengok, karena sore itu saya dari Purworejo masuk ke Semarang, saya kontak terus, saya pantau terus situasinya. Udah Pak, udah bubar, tapi ada yang diamankan dan beberapa diantaranya anak SMA SMK. Bahkan ternyata kita nemu anak SMP Mbak. Maka malam-malam saya datang ke sana untuk bisa tahu kondisi mereka seperti apa begitu. Nah, WA pesan berantai itu apakah sudah diketahui siapa yang menyebarkan pertama kalinya Pak Ganjar? Belum sih, saya hanya mendapatkan cerita dari WA grup kok Pak, ya dari teman-teman dan sebagainya. Nah ini pihak kepolisian kita minta untuk mengusut itu sehingga kita akan bisa tahu sebenarnya siapa kemudian yang mengajarkan. Ya saya kasihan juga sih, mereka kan tidak mengerti rata-rata begitu. Oke, ajakan spesifik di WA-nya itu untuk mengajak berdemonstrasi atau berbuat kerusuhan juga di demonstrasi, Pak Ganjar? Enggak, mengajak demo saja, ngajak demo. Oke, nah di antara yang berdemo itu kan ada juga yang memprovokasi, kita lihat kemarin sempat terjadi ricuh. Itu sudahkah diketahui siapa Pak yang menjadi dalangnya? Iya, kalau saya mendapatkan foto-fotonya, ada gambar wajahnya, kita serahkan semua kepolisian, saya sempat melihat videonya, bagaimana temboknya dicat, bagaimana kaca dipecah, terus kemudian lampu-lampu dipecah, terus kemudian mereka mulai ngambil konblok, terus dipecahin di jalan, nah itu mulai terjadi lempar-lemparan. Nampak-nampaknya dari pihak aparat keamanan punya rekamannya semua. Maka kemudian tadi malam semua diperiksa untuk bisa dimintai keterangan. Jadi ada sih video-videonya yang ada di sana. Mereka yang coba tanda kutip memprovokasi itu apakah memang disuruh oleh pihak tertentu Pak Ganjar kalau dari keterangan kepolisian informasinya? Saya belum tahu informasi detail sampai ke sana begitu. Hanya memang saya mencoba untuk memberikan kesempatan kepada kepolisian untuk menyelidiki saja. Nggak tahu nanti pada sampai layer keberapa, apakah dia disuruh siapa disuruh siapa dan seterusnya. Itu kepolisian, saya belum tahu persis dari yang ada. Sebenarnya kita memantau terus Mbak, bahkan jauh hari sebelum cerita ini akan diadakan, undangan ini akan berjalan begitu. Dulu kita sudah bicara, Dinas Tenaga Kerja kita minta untuk bicara dengan pengusaha, dengan buruh, dan kita sepakati silahkan demo di tempat pabrik masing-masing. Maka pagi hari itu Mbak, saya dikirimi video-video mereka demo di tempat masing-masing, setelah itu selesai, membubarkan diri bekerja. Dan tadi pagi masih ada dua perusahaan yang melakukan hal yang sama. Kami mau demo lagi Pak, boleh silahkan di tempat masing-masing, disampaikan terus kemudian dia bekerja lagi. Sehingga maksud saya tidak ada kemacetan, tidak ada kerumunan di jalan, dan kemudian dia bisa menyampaikan aspirasinya begitu. Oke, jadi sebenarnya kalau para pekerja, para buruh berdemonstrasi dengan tertib di tempat masing-masing sesuai dengan arahan begitu ya Pak Ganjar ya? Iya, karena kita sempat ngobrol sebelumnya begitu. Nah makanya ketika sudah di jalan pasti agak sulit mana yang memprovokasi, mana yang tidak. Kelihatan pakai seragam baju abu-abu putih begitu kan, terus kemudian dia masuk ke lapangan dan pasti tidak tahu ini acaranya apa, nanti disuruh apa, dan itu pasti dalam situasi kerumunan akan mudah terpancing begitu. Ya, jadi kalau yang demonstrasi sempat ricuh di gedung DPRD kemarin, dari keterangan pihak kepolisian dan juga pantauan Pak Ganjar, ada kalangan siapa saja yang ada di sana? Kalau yang waktu malam saya tengok, ada buruh memang ada.
terus kemudian dari mahasiswa juga ada, terus kemudian ada pelajar. Sebenarnya di video saya ada beberapa yang saya ngobrol juga dengan kawan-kawan buruh begitu ya. Kenapa dia demo dan sebagainya. Ya rata-rata sih saya belum baca Pak, pokoknya ada grup WA yang beredar ya kita ikutlah. Ada yang solidaritas, ada yang kemudian ya dia terpancing situasi emosinya. Terus kemudian gimana dong itu? Kenapa harus merusak pagar saya? Kenapa kemudian harus konbloknya diambilin, tulisan Provinsi Jateng dilepasin? Kan sebenarnya nggak usah begitu, nggak apa-apa kan? Kalau memang mau ketemu DPRD, ada kok DPRD yang nemuin gitu ya. Kalau sudah ketemu kan follow up-nya apa? Kalau ini keputusannya mesti disampaikan ke Jakarta kan disampaikan. Saya masih ingat tahun lalu sama ketika mahasiswa menuhin halaman saya sampaikan, oke saya sampaikan, sore ini juga saya sampaikan. Jadi kita sampaikan. Maka jauh hari sebelum terjadi ini saya ditanya oleh wartawan dari Kompas waktu itu bertanya, Pak Ganjar, gimana ini akan ada judicial review? Judicial review menurut saya cara yang paling bagus gitu ya. Sehingga tumpahkan saja semuanya, mana yang kemudian melanggar hak konstitusionalnya, sehingga kemudian pasal-pasal tertentu itu bisa dibatalkan. Memang kan Menaker, Menko Perekonomian juga sudah menjelaskan apa sih yang menjadi stimulus, apa sih yang menolong UMKM dan seterusnya. Kalau memang kemudian ini perlu untuk dilakukan uji, saya kira tempat ujiannya ada kok. Apakah harus dengan merusak? Memang ada satu Mbak yang menarik. Mas, gimana Mas ini semua hancur, terus kemudian Anda mau nggak saya ajak untuk membersihkan besok pagi? Tapi mau loh Mbak dia. Oh mau? Jadi ada satu buruh ya. Ya Pak, saya maaf Pak, saya sebenarnya tidak mau ikut-ikutan dan saya nggak ikut merusak. Saya mau kok Pak kalau diajak bersihin. Artinya sebenarnya masih ada hati-hati yang bersih di antara mereka begitu loh. Saya terpancing begitu ya Pak? Saya nitipin sama Kapolres, sudah mari dicek aja mana yang memang mereka terbukti kelihatan, yang lainnya dipulangin begitu dan kemudian dilakukan itu. Oke, Pak Ganjar sampai datang ke Mapolrestabes Semarang untuk memantau apakah memang untuk membaca, karena kalau kita lihat sebelumnya demonstrasi di Jawa Tengah biasanya berlangsung dengan damai begitu ya Pak Ganjar? Oh iya Mbak, saya sebenarnya agak ketika mendapatkan informasi bahwa ini diambil oleh Polres, Polresta dan kemudian sedang diperiksa. Saya masih biasa saja, oh mungkin ada yang merusak itu. Tapi begitu saya dapat informasi dari teman-teman di staf saya, Pak ini ada pelajarnya. Berapa? Saya dikasih datanya Mbak. Ada beberapa SMK, sebagian SMK, ada SMA-nya juga. Loh, kok pelajar ikut? Terus saya minta untuk kontak seluruh kepala sekolahnya, kontak orang tuanya, pastikan anak-anaknya ini diketahui oleh orang tuanya. Maka terus saya bilang, saya datang gitu. Akhirnya saya datang sebenarnya untuk ngecek anak-anak kita itu yang masih pelajar lah begitu ya. Biar saya tahu sebenarnya insight-nya apa sih begitu. Insight-nya apa gitu. Nah, para pelajar ini sekarang masih diperiksa di Mapolrestabes atau sudah dikembalikan ke orang tua atau sekolah masing-masing? Sudah dikembalikan. Oke. Dan apakah sebelum dikembalikan ada janji terlebih dahulu mereka tidak mengulangi atau seperti apa Pak Ganjar? Oh iya, diperiksa sih sama polisi, ada berita acaranya. Saya tidak melihat apa isinya, tapi kalau saya mencoba berdialog begitu. Dan tadi Mbak, ada yang nulis di aplikasi Laporgu begitu. Pak Ganjar, gimana dong anak saya? Saya cari nomor teleponnya, saya kontak, Bapak, ada apa? Apakah anaknya sudah pulang? Alhamdulillah Pak, sudah pulang Pak. Ini loh Pak, ada undangan yang beredar di WA. Iya Pak, saya minta maaf. Saya Pak titip, putranya diawasi, jangan sampai ada seperti ini dan seterusnya. Pak, saya minta maaf Pak, minta maaf karena memang mungkin saya ya kurang mengawasi anak-anak, jadi anak saya begini, kami juga berdebar-debar. Anak saya kok sampai tengah malam nggak pulang, tapi tengah malam dia udah pulang. Ya Pak Ganjar, tadi juga Pak Ganjar sempat mengunjungi sejumlah pabrik di kawasan industri Candi Gatot Subroto, betul ya Pak ya? Iya, pagi tadi saya berkeliling. Apa saja yang disampaikan oleh para buruh Pak saat bertemu? Iya, kebetulan dari tempat itu relatif aman, mereka bekerja, terus kemudian saya masuk ke 2 pabrik, 1 pabrik garment, kondisinya datanya, Anda ikut demo enggak? Enggak Pak, lu kenapa enggak demo? Kerja Pak, kerja ini cari uang, gimana kondisi perusahaanmu? Ya sekarang cuma 50% Pak, kami 50% digilir dengan yang lain. Terus saya tanya pemiliknya, insya Allah Pak, nanti bulan November kita sudah kapasitasnya sudah bisa full karena seluruh produknya dari garmennya ekspor Mbak ke Amerika dan kemarin dari bayarnya Amerika sudah datang. Maka ya sudah,
sekarang gimana Mbak, Ya. Pak, gimana kerjanya? Kami terima kok Pak kondisi ini karena memang kita tahu susah. Terus satu lagi dari Marimas. Di Marimas buat minuman itu, Ya. dan mereka ternyata nggak terganggu. Maka mereka Oke. bekerja full, mendapatkan gaji dan baik-baik. Lalu saya tanya, kenapa nggak pada ikut demo? Saya bilang gitu. Ya. Waduh Pak, ini ordernya banyak Pak, kita malah ada peningkatan. Jadi kami bekerja dulu begitu. Jadi artinya ada beberapa keragaman Mbak untuk sikap yang diberikan oleh para buruh begitu. Baik. Kalaupun ada yang berunjuk rasa harus disampaikan dengan tertib dan tidak melanggar undang-undang tentu ya. Terima kasih banyak Pak Ganjar atas waktunya. Gubernur Jawa Sama-sama. Tengah Ganjar Pranowo telah bergabung di Kompas Petang. Selamat sore Pak.